Kita itu pernah mengalami fase atau masa di mana pemerintah waktu itu, pemerintahan Orde Baru, memiliki spirit dan semangat yang sangat tinggi ya pada tahun 1977 itu. Bahkan ada SKB ya, surat keputusan bersama 3 menteri. Waktu itu Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian dalam rangka pengembangan industri persusuan. Peternakan sapi perah ini ibaratnya kehilangan induknya. Karena apa? Pembinaan, kemudian juga dukungan sifatnya teknis. Yang terkait dengan dukungan non teknis seperti regulasi, peraturan pemerintah dan sebagainya itu relatif lemah. Inilah yang saya kira menjadi pelajaran berharga, apalagi dengan penyakit mulut dan kuku dan belum persoalan-persoalan lain, sehingga peternak ini merasakan kesulitan yang serius. Ini ada gap antara permintaan susu dengan suplai dalam negeri. Karena total kebutuhan susu ini kan sekitar 4,19 juta ton, ya. Kemudian importnya itu mencapai 3,32 juta ton. Sementara produksi dalam negeri susu segar itu hanya 0,96, sehingga nggak lebih dari 20%. Sementara industri pengolahan susu itu jumlahnya tidak sedikit, ada 86-an. Inilah yang saya kira peluang itu besar. Oke. Dan kita memang berharap industri pengolahan susu itu nanti ya kalau bisa bermitra, tidak tumbuh berkembang tanpa melihat dan memperhatikan bagaimana peternak sapi perah ini, peternak sapi perah rakyat khususnya, itu turut serta menikmati pasar susu dalam negeri yang begitu menjanjikan. Peternak saat ini itu dapat dikatakan ya lagi terpuruk sekarang ini karena dampak dari berbagai faktor seperti penyakit mulut dan kuku, belum lagi penyakit LSD. Nah ini populasinya juga terdampak, produksi susu juga masih belum besar, akhirnya produksi nasional juga kurang lebih 30% lebih rendah daripada sebelum PMK. Bagaimana dengan level konsumsi susu kita ini bandingkan dengan negara-negara lain, negara tetangga seperti Finlandia, kemudian Montenegro dan Nederland dan seterusnya, itu mereka adalah para peminum susu. Kita itu konsumsi susu per kapita rata-rata baru 14 kg per kapita per tahun. Kalau kita urutkan itu, ini memang agak paling bawah, di atasnya Nigeria. Ya, kita masih kalah dengan Bangladesh, dengan negara-negara tetangga. Ya. Hey, what happened? Kita tahu bahwa pemenuhan gizi itu ada korelasinya dengan kecerdasan dan kesehatan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, ya, apalagi dengan Singapura, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, kita itu bahkan masih di bawahnya Laos, coba ya. Nilai IQ rata-rata anak-anak Indonesia itu di angka ini kan cukup memprihatinkan, dan ini jangan sampai kita itu meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang kecerdasannya itu rendah. Wow. Apalagi kebugaran dan kesehatannya pun juga tidak prima. Berarti kita itu nanti akan meninggalkan generasi yang lemah, lemes, sakit-sakitan, maka yang digembar-gemborkan sebagai bonus demografi itu akan menjadi bukan bonus lagi, tapi akan bisa menjadi katastrofe demografi. Bahwa sumber kita ini ada peternakan rakyat, ada peternakan industri, atau peternakan yang memiliki jumlah sapi lebih banyak. Nah, susu segar yang terserap itu kurang lebih hanya tersedia itu 20%-an kira-kira, sementara 80%-nya impor. Antara Thailand dan Indonesia itu sebenarnya sama-sama mengembangkan sapi perah itu semasa. Jadi tahun 70-an itu antara pemerintah Indonesia, pemerintah Thailand itu sering melakukan kerjasama. Tapi rupanya Thailand lebih advance, lebih maju, lebih berkembang. Hey, what happened? Termasuk program ini, School Mix Milk program ini. Nah di Indonesia masih volunteer tergantung masing-masing lah, atau apalagi otonomi daerah ini. Program ada atau tidak, kalau misalnya komitmen pemerintah untuk mengembangkan ini, dan memang para pelaku stakeholder peternakan memang saatnya harus berjuang dan meyakinkan bahwa peternakan penghasil protein hewani, daging, telur, susu, konteks ini susu, maka akan menjadi lokomotif untuk peternakan, untuk ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan peternakan sapi perah. Kalau sebenarnya dengan asumsi-asumsi dasar, misalnya ada konsumsi sekian,
lama sekolahnya sekian, produksi susu rata-rata sekian. Misalnya kita fokus anak SD saja. Anak SD itu seandainya jumlahnya ada sekitar 24 juta orang, dan ini per tahun, maka kekurangan sapi itu sekitar 470.000 ekor. Ya, per tahun nanti bisa mendatangkan 95 atau 94.000 ekor. Dana yang diperlukan sekitar 23 atau 24 triliun hanya untuk beli sapi saja ini ya. Atau per tahun hanya sekitar 4,7 triliun. Bapak Ibu sekalian coba bandingkan ya dengan program ini yang jangka panjang dampaknya. Kalau per tahun hanya 4,7 triliun itu sebenarnya dibandingkan dengan anggaran nasional itu sebenarnya dapat dikatakan kecil. Oke. Subsidi pupuk kimia berapa, untuk infrastruktur berapa, untuk yang lain-lain juga berapa. Oke. Kita itu punya GDP yang luar biasa besar. Kalau seandainya hanya setahun hanya 4,7 triliun ini, ya sebenarnya dapat dikatakan tidak tinggi-tinggi amat lah. Oke. Maka ini tentu memang perlu komitmen dan peran pemerintah dalam rangka untuk menjadikan lokomotif ekonomi setempat, ekonomi masyarakat setempat, ekonomi pedesaan, supaya menggerakkan ekonomi rakyat. Susu ini bisa diolah menjadi berbagai bentuk olahan. Ya, mulai dari susu pasteurisasi, kemudian seluruh susu sterilisasi, diolah menjadi keju, yogurt, peanut butter, es krim, dan sebagainya.